Sederhananya, jadi seperti permainan dadu, ini melihat probabilitas. Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan angka 6 dalam satu kali lempar dadu adalah 5/6, kemudian di sini 5/6 di pangkat 4, kemudian di 1 minus 5/6 pangkat 4, jadi kemungkinan probabilitasnya 0,5. Itu pula dengan dadu. Nah, uniknya penelitian ini, jadi saya mencoba mengubah ya dadu ini jadi NP seperti itu untuk penelitian ini. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua dari PPI Chiba. Selamat datang di acara Chiba Academic Forum X Sobetsuke 2020. Ya, semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Karena hari ini juga cuacanya agak berubah-berubah. Tadi pagi sempat mendung, geledek dan gerimis. Terus sore kayak udah agak cerah lagi dan sekarang hujan lagi. Dan juga terutama di Jepang kan kondisinya grafiknya lagi naik nih terhadap virus COVID-19 dan di Indonesia belum mereda. Tentunya kita berdoa dan berharap agar keadaan bisa kembali kondusif, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Dan terima kasih juga semuanya udah hadir ya di acara ini. Perkenalkan, nama saya Kiai Mustafa Ibrahim atau biasa dipanggil Aufa. Sekarang status saya adalah technical staff atau research student di Department of Mechanical Engineering Chiba University. Insya Allah Oktober ini saya akan mulai menjadi PhD students, dan di pengurus PP Chiba saya sebagai salah satu kepala divisi bagian akademik di kepengurusan Mas Ade nih yang nanti akan memberikan sambutan. Dan malam ini saya akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara kali ini. Sedikit deskripsi ya tentang kegiatan CAF X Sobetsukai yang bisa kita bilang adalah kegiatan pertama dari PPI Chiba di kepengurusan Mas Ade ini. Kegiatan pertama yang mengundang warga-warga PPI Chiba di tahun ini, dan dalam satu kegiatan kali ini kita langsung bikin dua, yaitu CAF dan Sobetsukai. Oke, CAF itu apa? Jadi CAF atau Chiba Academic Forum adalah salah satu program kerja rutin yang diselenggarakan oleh pengurus PPI Chiba untuk menjadi wadah diskusi akademik dan bertukar wawasan dari keilmuan-keilmuan yang beragam antara anggota PPI Chiba. Forum ini juga diharapkan dapat menjadi inisiasi diskusi-diskusi selanjutnya atau bahkan menjadi inisiasi untuk kolaborasi penelitian lintas keilmuan yang lebih luas antar sesama mungkin anggota PPI Chiba. Karena ya kita tahu ya mayoritas kita adalah mahasiswa. Mungkin mahasiswa S1, S2, atau S3. Nah, di situ kan kita dari akademik background yang berbeda-beda, dan semoga dari diskusi ini kita bisa saling membuka wawasan, bertukar pikiran, dan dari situ muncullah ide-ide atau diskusi-diskusi selanjutnya, bahkan diharapkan bisa menjadi kolaborasi penelitian. Nah, kali ini CAF akan dikolaborasikan dengan Sobetsukai. Sobetsukai itu seperti farewell untuk teman-teman kita yang akan back for good di bulan Juli ini 2020. Jadi ada teman-teman kita jadi PPI Chiba itu nggak cuma, pada dasarnya adalah perhimpunan pelajar Indonesia yang berada di Chiba Prefecture, jadi nggak terbatas di Chiba Daigaku. Ada juga yang dari Kanda International University. Ya. Nah, dari teman-teman dari Kanda ini dan juga ada teman-teman dari Chibade yang akan lulus, dan mereka akan pulang back for good di bulan Juli Agustus ini. Dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pembicara dan peserta yang hadir pada acara ini akan mendapatkan e-certificate dari PPI Chiba. Jadi pastikan aja teman-teman semua sudah registrasi ya melalui link atau QR code pada poster acara ini. Nah, posternya bisa dilihat di grup lain. Oke. Dan juga Dan juga sebelumnya kami memohon maaf atas ketidakhadiran Profesor Josafat Ketuko, selaku beliau adalah
pembina dari PPI Chiba. Beliau adalah profesor di Chiba University sekaligus pembina dari PPI Chiba ini. Beliau tidak dapat hadir dikarenakan kesibukan beliau untuk urusan keluarga dan juga urusan akademik. Jadi semoga acara-acara selanjutnya Prof. Jos bisa bergabung dengan kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke acara sesi diskusi, ada baiknya kita mendengarkan sambutan dulu nih dari Ketua PPI Chiba kita, Mas Ade. Oke, kepada Mas Ade, mic dan screen saya persilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Aufa. Oke, sebenarnya bukan sambutan ya. Tadinya kita menyiapkan suatu slide untuk karena ada Prof. Jos, kita bisa sekalian untuk memberikan program kerja yang akan kita laksanakan. Cuman sudah saya sedikit modifikasi ya. Jadi saya punya beberapa slide singkat saja untuk membuka acara CAF kita kali ini. Ya, saya share screen dulu. Oke, teman-teman bisa melihat screen saya? Oke. Aman-aman. Oke. Ya, saya mulai ya. Ya, slide singkat ini kita berbicara tentang new normal bisa apa. Jadi hubungannya sama PPI Chiba, begitu kita ketemu pandemi, kita bisa apa. Nah, saya hanya punya 2 outline. Yang pertama, terutama teman-teman di sini yang dari Kanda, yang dari Chiba, mungkin ada yang belum kenal sama tim PPI Chiba 2020. Habis itu selanjutnya saya mau ngajakin ngapain aja nih new normal. Nah, untuk Mukadimah sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan Mas Aufa, ya Persatuan Pelajar Indonesia Jepang Komisi Satuan Chiba itu kita. Jadi Komisi Satuan atau Komsat itu bagian terkecil dari PPI di area kita, Prefektur Chiba, provinsi sebesar ini, ya seperti digambar, dan merupakan kita pelajar Indonesia yang sedang belajar di situ. Fokus kegiatannya jelas tentunya akademik ya, dan ada non-akademik yang menyertai. Nah, dari situ sesuai dengan ADART PPI Chiba, kita berusaha untuk bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia dan mempererat tali persaudaraan antara warga Indonesia dan Jepang. Nah, lingkup persebarannya seperti yang tadi Mas Aufa juga sudah jelaskan, tidak hanya Chiba Daigaku, tapi juga ada Kanda, ada juga yang di Narashino, kemudian ada juga Senmon Gakko, terus kalau nggak salah ada teman kita exchange ya seperti yang di Kanda dan yang di Chiba, selain teman-teman reguler yang ada di sini. Lingkupnya selain di sekitaran Nishiba Inohana, tentunya ada di Kashiwa, Matsudo, sekarang ada di Makuhari, Narashino dan yang lain. Visi misi PPI Chiba 2020 sebenarnya punya 3 keywords. Yang pertama ekspresif, elegan, dan dinamis. Nah, di situ intinya komunitas kita bagaimana kita bisa lebih ekspresif, caranya dengan elegan, dan masing-masing dari kita bisa saling berdinamika bersama secara dinamis gitu ya. Dan dari situ kita coba bahwa nih misinya itu mempererat tali persaudaraan. Jadi semua anggota PPI Chiba di seluruh prefektur, tidak hanya di beberapa bagian kecil saja. Kemudian kita berusaha berikan fasilitas atau kesempatan ya untuk berekspresi sesuai passionnya, dan kemudian kita terus bersinergis dengan pihak luar seperti KBRI Tokyo atau PPI yang lain. Tentunya juga dengan Universitas Warga Jepang dan teman-teman kita. Nah, untuk struktur kepengurusan ada Prof. Josapat pembina kita, kemudian dibantu dengan Dewan Penasehat oleh Pak Cahya atau biasa dipanggil Pak Japro, ada Mas Maulana, ada Mas Poong, dulu Ketua PPI Chiba juga. Kemudian ada di divisi Matsudo itu ada Mbak Rosi. Mbak Rosi ini membantu kita untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Matsudo. Nah, dari situ pengurus hariannya saya sendiri sebagai kapten, Alpin wakil kapten, Iza sebagai sekretaris, dan Mbak Fili sebagai bendahara. Mas Aufa yang hari ini moderator merupakan koordinator divisi seni dan pendidikan. Kemudian ada Mas Irfan di bagian olahraga dan e-sport ya. Kemudian Mas Barata itu di humas dan Mas Enggah di kreatif. Dari situ kita punya tim-tim kecil
yang sifatnya kita kerja bareng. Jadi tim angklung, CAF ini kita kerjakan bersama, tim fitness atau olahraga dan PES, e-sportnya kita kerjakan bersama, main bareng, tim humas bareng-bareng, dan tim kreatif ada Mas Randi yang jago poster juga kita coba bikin bersama. Nah, itu tentang PPI Jiba. Nah, kemudian selanjutnya ngapain aja nih new normal. Nah, buat teman-teman yang terutama teman-teman Kanda ya yang belum sempat bisa gabung acara kita yang luring, yang fisik, ini salah satu beberapa contoh kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Ini April 2019 kita bikin Hanami. Tempatnya di Aobanomori, itu di Inohana. Jadi di situ kita catering, kita foto-foto lah seperti biasa. Kemudian ada angklung. Di sini angklung itu rutin bersama Pak Yamanaka dan tim-tim ibu-ibu, bapak-ibu lansia Jepangnya. Kita sempat perform di Saiwaicho, perform di Daisai, terus perform di pentas malam Indonesia dan yang lain. Kemudian catering itu banyak kesempatannya, ada barbecue 17-an, ada di Hanami, Momiji bisa catering, kemudian buka puasa bersama dan olahraga. Selanjutnya Daisai, Sobetsukai, nah itu juga bisa dikombinasikan Sobetsukai untuk seperti hari ini kita pertama kalinya Sobetsukai daring, tapi umumnya kita biasanya gunakan seperti Sobetsukai kita maksudnya combine di kegiatan seperti barbecue atau yang lain. Lain-lainnya apa? Ya bisa foto-foto lah seperti ini. Nah, program kerja yang sebenarnya kita jalankan dari bulan 4 sampai bulan sekarang banyak ya, cuman karena pandemi kita terpaksa harus cancel beberapa. Hanami, buka puasa bersama, halal bihalal terpaksa kita cancel. CAF ini sebenarnya di bulan 5 kita mundurkan bulan 7 dan yang lain. Ini benar-benar menyesuaikan kondisi pandemi. Nah, new normal kemudian kita bisa apa? Tentunya PPI Jiba sesuai dengan arahan KBRI dan PPI Jepang sudah menyiapkan protokol. Seminggu lalu kita sudah beli hand sanitizer, beli disinfektan, dan kita coba bikin SOP atau protokol untuk jika kita nanti akan melakukan kegiatan luring. Dan tentunya kita ngikutin dari pemerintah Jepang, kita avoid 3CS ya, jadi close spaces, crowded places, close contact settings itu kita hindari. Dan jika memang tidak perlu banget, misalnya kegiatannya tidak perlu dilakukan banget, ya sebisa mungkin kita stay at home dulu, terutama di Jepang sudah second wave. Mungkin itu dulu ya dari saya, mohon maaf PPI Jiba, terutama buat teman-teman Kanda dan mungkin Hanita sama Edwin, kita belum bisa punya banyak kegiatan yang luring, tapi setidaknya kita tetap bersilaturahmi dan stay safe. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Aufa. Oke, sip. Oke, terima kasih dari Mas Ade atas sambutan dan sedikit deskripsi tentang kepengurusan PPI Jiba tahun ini dan juga ya dengan kondisi kita yang dalam kondisi pandemi seperti ini ya akan menghadapi tantangan untuk melakukan kegiatan di luar, sehingga ya kita coba memaksimalkan resource yang ada. Jadi kita coba untuk memulai kegiatan online seperti ini. Oke. Baiklah, kalau gitu kita langsung mulai ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi yang pertama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan forum yang pertama. Oke, saya copy paste di kolom chat. Oh ya, mengingatkan juga untuk yang mau registrasi e-certificate, ada di linknya ada di kolom chat ya. Bisa diakses di bit.ly/daftar D-nya besar CAF besar. Oke, dan ini peraturan forumnya. Oke, jadi yang pertama, sebenarnya intinya ya kita diskusi akademik tapi ya serius, cuman ya flow-nya santai aja supaya yang penting kita terbuka wawasannya dan bisa saling bertukar pikiran. Yang pertama, selama sesi pembicara mungkin kayak nanti para audiens akan di-mute oleh host ya agar sesi berjalan kondusif. Lalu sesi tanya jawab akan dilakukan setelah paparan dari pembicara. Jadi kita ada 2 sesi pembicara, jadi sesi 1 dari Mbak Fili, habis itu langsung Q&A, lalu sesi 2 dari Mas Maulana, habis itu langsung Q&A juga.
Lalu apabila selama berjalannya sesi, audiens ada yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Dan juga pada sesi tanya jawab nanti dipersilakan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan tombol raise hand yang ada di kolom chat. Lalu silakan bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Dan ya, selamat berdiskusi. Oke. Sedikit profil tentang Mbak Fili nih, pembicara kita yang pertama. Oke, jadi Mbak Fili ini sekarang adalah PhD student di jurusan Economics, Department of Social Science, Graduate School of Humanities and Studies on Public Affairs, Chiba University. Ya, sebelumnya beliau mendapatkan gelar sarjana di Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, lalu mendapatkan Master of Accounting di Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada. Lalu sejak 2015 beliau adalah dosen Department of Accounting dari Universitas Bangka Belitung. 2017 menjadi asisten profesor, dan 2017-2018 dia adalah visiting researcher di Chiba Daigaku dan mendapatkan beasiswa Max di tahun 2000 untuk studi S3 kali ini. Jadi saya persilakan kepada Mbak Fili untuk mic-nya. Silakan Bos Ade. Oke. Terima kasih. Boleh di-share screen ya, Mbak? Ya, untuk kesempatan yang diberikan. Ini saya share screen dulu ya. Slide-nya udah muncul belum? Udah muncul. Oke, saya mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PP Chiba atas kesempatannya untuk menyampaikan topik di Chiba Academic Forum. Pertama-tama ya, saya mengucapkan puji syukur, semoga kita semua tetap sehat dalam pandemi ini. Oke, saya mulai perkenalan dulu aja ya bagi yang belum kenal. Oke, untuk biografi ini jadi singkat saja. Jadi sekarang kuliah saya di PhD student untuk D3 di Department of Social Science untuk mengambil jurusan ekonomi di game theory. Kemudian kesibukan selain perkuliahan di Indonesia, saya merupakan dosen di Bangka Belitung. S1 saya lulusan dari UII, jurusan akuntansi, dan S2 di sini mengambil jurusan akuntansi. Untuk beasiswa, ini saya mendapatkan beasiswa Max dari Super Global University. Ini agak beda ya, jadi beasiswanya dari tesnya langsung di Chiba. Jadi langsung oke. Nah, bagi yang belum tahu Graduate School of Humanities and Public Affairs, jadi kita posisinya itu di gedung 3 sama 2 di sini. Jadi administrasi office-nya di gedung 2. Semuanya ini merupakan gabungan dari Fakultas Humaniora. Oke, jadi ini untuk Graduate School Humanities and Studies Public Affairs di gedung 3 ya, untuk S2, S3. Jadi di belakang koop dan food court. Jadi gedungnya warna oranye. Bagi yang belum tahu. Oke, untuk
kantor saya di Indonesia di Universitas Bitung di kampus Terpadu menuju Kecamatan Kabupaten. Kemudian jurusannya di Fakultas Ekonomi kita ada 3, Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Itu dari Bandara Udara Depari Amérnya, kemudian ke Kota Makal Timangnya, dan Universitas Bitungnya kira-kira sekitar 40 menit kalau pakai mobil. Posisi dari Universitas Bitung sendiri, jadi dulu ini kita ini merupakan gabungan dari Palembang. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi topik penelitian saya lebih ke social science lah, lebih ke korelasi leadership untuk menciptakan efektivitas kerja pada perusahaan multinasional. Di sini menggunakan pendekatan game theory. Tujuannya untuk menemukan solusi apa saja untuk meningkatkan efektivitas dari manajemen tersebut. Kemudian untuk latar belakang, jadi definisi iridensi di sini berkaitan dengan sesuatu yang seorang tidak memiliki tapi ingin memilikinya. Jadi sesuatu di sini bisa jadi seperti barang, harta, ada yang miskin, misalnya kaya, seperti itu. Kemudian dampaknya sendiri bisa dampak positif dan bisa dampak negatif. Jadi bisa jadi kayak mencekal seperti itu. Dan menurut Akerlof dan Clanton di sini seorang pegawai merasa terancam karena adanya latar belakang yang berbeda-beda di sini, kemudian budaya dan lain-lain. Nah, di sini kalau ilustrasinya kita bisa lihat. Jadi kalau di gambar A di sini, yang baju biru ini mendapatkan prestasi, tapi ada orang lain yang mendapatkan uang. Kemudian untuk penghargaan kinerja juga di sini lebih dihargai. Ini mendapatkan kinerja penghargaan lebih besar, yang satunya kecil. Kemudian untuk di lingkungan kerja, biasanya terjadi persaingan kerja yang tidak sehat, seperti di gambar ini. Jadi dia mencegah lawannya, seperti itu. Untuk metode penelitian, jadi di awal melakukan literatur studi dulu untuk menemukan novelty dari kebaruan dari topik penelitian tersebut. Ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, paper, artikel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk state of the art di sini untuk mengetahui perkembangan terkini dan posisi penelitian sebelumnya. Jadi kira-kira posisinya itu sekarang di mana. Kemudian fieldwork sudah dilakukan di perusahaan Jepang di Indonesia dan perusahaan Jepang di Jepang. Untuk pengumpulan data, jadi ada pengisian formulir kuesioner, kemudian wawancara secara langsung dengan responden, lalu diadakan pemodelan untuk game theory untuk mendapatkan analisis hasil dan menarik kesimpulan. Nah, di sini Pasona, jadi penelitiannya di Pasona Corporation. Kemudian di Indonesia sendiri di Karawang International Industrial City di Jawa Barat. Untuk game theory, contoh sederhananya, jadi seperti permainan dadu, ini melihat probabilitas. Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan angka 6 dalam satu kali lempar dadu adalah 5/6, kemudian di sini 5/6 di pangkat 4, kemudian di 1 minus 5/6 jadi kemungkinan probabilitasnya 0,5. Itu pula dengan baju. Nah, uniknya penelitian ini, jadi saya mencoba mengubah ya dadu ini jadi NP seperti itu untuk penelitian ini. Untuk hipotesis sementara, NP bisa dikontrol dengan menciptakan sistem yang baik. Sistem yang baik ini bisa kita lihat dari hasil ekspektasi payoff yang baik. Jadi di sini nanti ada koleksi-koleksi, tapi ini masih belum selesai. Jadi perkembangan saya sekarang masih sampai di sini untuk pemodelan, kemudian menulis tesis. Nah, kalau yang di sini ini kaitan antara pandemi COVID di Jepang untuk dari sisi ekonomi. Jadi dampak-dampak yang sudah kita lihat seperti toko, restoran, perusahaan
tutup, kemudian ada yang tutup sementara, ada tutup selamanya seperti Popoki, karena di situ tidak ada pendapatan dari usaha. Kemudian ada bagian baito, pembatasan baito dari jam kerja juga. Kemudian untuk kedatangan juga sekarang masih dibatasi dari Jepang, lebih dari 100 negara. Kebijakan dari pemerintah Jepang sendiri yang sudah dilakukan, pembagian masker, kemudian cash payment 100.000 per orang untuk 47 prefektur di Jepang. Kemudian ada beasiswa juga dari pemerintah Jepang untuk yang tidak bisa bekerja atau baito. Ada juga bantuan makanan dan beasiswa dari KBRI Tokyo, tapi ini terbatas. Karena keterbatasan inilah, akhirnya saya membuat analisis SWOT untuk siap-siap titik untuk menghadapi pandemi COVID di Jepang. Jadi ini bisa dilihat dari analisis strength, penguatannya, kemudian weakness-nya, kelemahan, dan opportunity, kemudian ancaman apa saja yang terkait dengan sektor ekonomi. Untuk weakness-nya, kelemahannya, ya seperti kita tahu sekarang kita susah untuk keluar rumah ataupun ke lab, jadi untuk biaya pasti naik. Dari listrik, internet, kemudian konsumsi rumah tangga jadi naik. Kemudian kegiatan riset juga seperti simulasi, eksperimen untuk anak teknik, anak-anak IPA ya, menjadi kurang efisien. Kalau untuk anak-anak sosial seperti saya, kita agak kesulitan untuk melaksanakan fieldwork di kota-kota besar maupun jika risetnya Indonesia Jepang juga susah untuk kembali ke Indonesia untuk melakukan wawancara. Tapi di sini bisa kita siasati dengan strength, penguatan yang bisa kita lakukan, seperti lebih banyak waktu mandiri, kemudian meningkatkan produktivitas di rumah dengan baca buku, paper, literatur yang terkait dengan tesis, kemudian kita bisa menggali ide-ide baru dan menuliskannya dalam tulisan, kemudian bisa belajar misalnya memasak resep baru untuk ibu-ibu rumah tangga. Mungkin yang masih kurang bahasa Jepang bisa belajar lagi atau bahasa Inggris dengan YouTube dan e-book. Dan untuk ancaman dari sisi ekonomi juga, seperti kita tahu, karena masyarakat juga kebanyakan di rumah dan ekonomi sekarang juga lebih sulit. Menurunnya daya beli masyarakat pasti ini, kemudian meningkatnya pengangguran. Ini tidak hanya di Jepang, kemudian di Indonesia juga banyak. Pendapatan menurun untuk bagi yang baito, biasanya mungkin sampai berapa puluh jam untuk per minggu. Ini dikurangi tergantung pendapatan dari kantor sendiri. Kemudian habisnya tabungan, jadi bagi yang pendapatan sudah menurun, tabungan juga sudah hampir habis. Kemudian kita juga ada ancaman tertularnya COVID karena vaksin belum jelas. Lalu untuk bulan depan nanti Agustus ini udah memasuki typhoon season, jadi ini juga nanti ya harus berhati-hati juga. Tapi sisi positifnya ada peluang-peluang yang bisa kita ciptakan di sini. Misalnya peluang membuka bisnis online bagi yang masih pendapatannya menurun atau mungkin baitonya juga menurun. Kemudian kita bisa juga kuliah online ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan secara online, misalnya baito online seperti itu. Lalu kita bisa mencoba hal-hal baru, misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga bisa untuk resep-resep baru untuk konsumsi rumah tangga dari bisa dijual online. Kemudian bagi yang hobi website misalnya menggambar atau grafis, bisa untuk desain website, ini bisa jadi peluang untuk menghasilkan uang. Kemudian kita juga bisa misalnya desain media pembelajaran online. Dan ini menjadi Uber driver, mungkin ini untuk tambahan aja bagi saya mahasiswa muda untuk jadi Uber driver. Kan sekarang udah ada kebanyakan karena semenjak pandemi ini kebanyakan pada online, pada di rumah, jadi bisa jadi Uber driver. Dan terakhir di sini
semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita udah ancaman-ancaman di Jepang sendiri udah besar, kemudian di Indonesia di semua negara udah seperti ini, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bersurat. Oke. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat dan tetap positif. Oke, terima kasih Mbak Fili atas paparannya. Sangat informatif dan sebenarnya saya juga baru dengar tentang game teori ini dan yang tadi ternyata keirian atau kedengkian di kantor tuh bisa diukur ya. Oke, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang mau bertanya, mungkin teman-teman yang kuliah sekarang tuh lagi tugas belajar, jadi masih akan pulang ke Indonesia, mungkin pulang lagi ke kantornya gitu. Atau teman-teman yang masih mahasiswa yang akan lulus lalu bekerja, mungkin mau bertanya tentang bagaimana nanti menyikapi tentang envy di dunia profesional nanti, atau mungkin tentang ekonomi di Jepang. Khususnya kita semua kan alhamdulillah pada dapat ini ya, Jumang dari pemerintah Jepang ya, alhamdulillah sekali per orang. Ya nggak tahu deh kalau misalnya nanti ada second wave dapat second Jumang apa enggak. Oke. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang udah kerja di Jepang nih, kayaknya boleh nanya. Mungkin Bos Jalil mau nanya nih, yang udah kerja di Jepang. Atau siapa aja teman-teman, dipersilahkan. Bisa langsung raise hand. Oke, Mas Maulana. Asik. Mas Maulana udah raise hand nih. Silakan Mas Maulana, bisa dibuka ini ya, kameranya atau di unmute juga. Oke, dipersilakan Mas. Terima kasih banyak Mbak Fili ya. Presentasi yang sangat menarik dan merupakan hal yang sangat baru buat saya. Saya tidak pernah tahu bahwa ternyata envy atau kecemburuan itu bisa diukur gitu. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah kapan envy itu bisa bermanifestasi atau memiliki dampak yang jelek terhadap lingkungan kerja, dan apakah pada konteks tertentu envy itu juga bisa sebaliknya menimbulkan sesuatu kultur yang positif di dunia kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya dari sisi manajemen ya, karena saya kan konsentrasinya akuntansi manajemen di mix dengan ekonomi. NV ini sendiri untuk masyarakat kita di Indonesia ini sebenarnya dari awal rekrutmen kerja juga udah NV seperti itu. Jadi dari perbedaan kita banyak suku di Indonesia sendiri udah 700 lebih dengan bermacam provinsi, kemudian adat, agama dan lain-lain di situ. Jadi untuk Indonesia sendiri ya udah berdampak dari awal gitu. Cuman kalau untuk perusahaan di Jepang ini kan agak susah ya. Jadi kalau kita orang Indonesia kerja di Jepang, nah ini biasanya mereka tipe yang rasional, jadi ya mau nggak mau harus mengalah. Itu aja sih kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Kalau yang tentang ini Mbak, kalau misalnya apakah envy itu bisa malah membawa kultur yang positif bagi suatu perusahaan gitu? Ada kemungkinan kecenderungan ke arah situ nggak? Kalau untuk positifnya ya bisa meningkatkan kompetisi antar pegawai. Jadi masing-masing kalau pikirannya positif ya, dia kalau misalnya si A naik jabatan, jadi yang si B, oh aku belum naik jabatan nih misalnya, jadi dia berusaha sekeras mungkin, saya mengecek kekurangan dari dirinya gitu loh, apa yang kok misalnya dia bisa naik jabatan, aku enggak, salahnya tuh di mana kayak gitu. Tapi kan kalau untuk pengukuran kinerja biasanya di kantor udah jelas, jadi biasanya ada aspek-aspek yang harus kita penuhi.
Jadi kalau untuk minimal itu aja udah bisa, ya itu udah bagus. Tapi biasanya kalau untuk kenaikan pangkat sendiri juga kita bisa lihat dari reputasi. Jadi membangun reputasi itu juga penting dari semenjak awal perjalanan karir itu. Jadi apakah orang itu jujur apa enggak dari situ. Karena kalau di perusahaan Jepang sendiri biasanya mereka lebih care sama orang-orang yang bisa dipercaya, kemudian reputasinya itu maintain bagus terus seperti itu. Oke, makasih banyak banget jawabannya. Berarti ya jadi envy walaupun ada dampak negatifnya, mungkin dampak negatifnya terhadap masing-masing individu ya. Ternyata ada positifnya yaitu meningkatkan daya saing atau kompetisi antar sesama kolega kali ya. Mungkin selanjutnya Bos Adi ini mau nanya. Oke, monggo Bos. Mbak Fili, tadi yang dari game teori terus nentuin NV, tadi terus approach-nya di mathematical pakai Pareto itu intinya goal-nya itu biar tahu probabilitas NV-nya akan seperti apa atau gimana, Mbak? Iya, jadi kalau misalnya di NV ini kan dia banyak parameter ya yang menyebabkan seseorang NV. Jadi kita klasifikasi dulu parameter apa yang kira-kira terkait dengan behavior orang-orang itu untuk jadi iri dengki gitu loh di kantor itu seperti apa. Jadi misalnya bisa jadi dari sistem promosi kantornya, misalnya merasa kok ini nggak adil kayak gitu. Kemudian misalnya rewardnya terlalu kecil. Nah, ya contoh-contoh seperti itu. Kita lihat dari situ. Apa data dari latar belakang pendidikan. Misalnya satu lulusan D3, lulusan S1 ketika naik jabatan apakah ada NV di situ. Itu kan sebenarnya lebih ke personal, tapi bisa disiasati tadi kalau misalnya aturan-aturan dari kantornya juga jelas, kemudian dari atasannya juga mampu gitu loh untuk mengecek kemampuan dari anak buahnya itu sendiri. Oke, berarti itu nanti metodenya bisa dipakai buat jajaran manajemen berarti ya, Mbak ya. Jadi maksudnya bisa mengevaluasi gimana keharmonisan tim, kemudian kalau misalnya dari satu tim itu ada satu yang promosi, terus nanti dampaknya seperti apa, damage atau enggak, itu bisa pakai metode yang tadi ya. Iya, ini kita bisa mix. Jadi kalau dari game teori sendiri kan dia ada dua tipe ya. Ada non-kooperatif game teori, itu lebih ke individunya. Kemudian ada kooperatif game, jadi bagaimana meminimalisir ego dari setiap orang di situ untuk mampu berkoordinasi, kemudian bekerja sama secara tim. Jadi dia ada dua di situ. Oke Mbak, sip, terima kasih. Oke, sip Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari siapa? Jadi kesempatan mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada mungkin saya yang mau bertanya nih Mbak. Jadi kan pemerintah Jepang memberikan 100.000 yen itu ya kepada semua masyarakatnya ya. Bahkan foreigner juga gaijin juga pada dapat gitu. Saya mau nanya sih Mbak, itu pemerintah Jepang dapat uangnya dari mana itu? Apakah dia mungkin kayak Amerika yang bisa mencetak uang semaunya sendiri gitu out of thin air, atau dia gimana tetap dia bisa memberikan tunjangan itu tapi tetap menyeimbangkan ekonominya gitu Mbak? Jelas nggak pertanyaannya? Iya, jelas pertanyaannya. Jadi saya juga bukan ahli di bidang ini ya, cuman sepengetahuan saya, jadi Jepang itu sendiri cadangan devisanya tuh gede banget. Jadi kalau misalnya di bank mereka sendiri ya, mereka itu kan bunganya itu cuma 0,0001. Beda kalau misalnya kita di Indonesia itu biasanya 6% apa 5% untuk bunga gitu loh. Jadi mereka itu malah kelebihan biasanya pendapatan dari orang-orangnya. Jadi orang-orang Jepang sendiri kan disiplin, hobi menabung untuk masa depan.
ya itu yang menyebabkan devisa mereka besar. Kan mereka bukan tipe yang risk taker ya, jadi yang hobi ngambil resiko. Jadi mereka kalau bisa aman ya, dari bunga-bunga bank mereka yang cuma 0,0000 tadi itu ya bisa kita lihat gitu. Jadi kalau mau investasi di Jepang nih agak kurang menguntungkan ya. Di Indonesia kayaknya yang menguntungkan bunganya tinggi. Iya sih, Mbak. Cuma lagi kondisi ekonomi kayak sekarang mungkin agak sulit ya kita mulai untuk kita takutnya kan resesi atau gimana. Oke, sepertinya itu adalah sesi pertanyaan yang terakhir untuk sesi kedua diskusi CF kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Fili atas presentasinya. Sangat membuka wawasan kita semua ya, untuk hal-hal baru. Terima kasih banyak Mbak Fili. Mungkin kita bisa memberikan reaction berupa tanda tepuk tangan. Woi, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Fili atas paparannya. Oke, ya.